1, 2, 3. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Sambung Rasa. Oke, kali ini malam ini kita bersama dengan Pak Ipan ya. Ya, Maaf Pak. malam juga. Malam ini ya kita bersama Pak Ipan dari Tiki Channel ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan juga kita bekerja sama juga dengan Misteri Official Sumedang. Oke, jangan lupa juga klik subscribe, like, and comment juga ya. Oke, malam ini kita berada di Tanjakan Cai ya, di mana Tanjakan Cai ini masih menjadi hal yang bersifat penasaran bagi penggemar channel misteri dimanapun Anda berada. Oke, dan malam ini kita akan berdiskusi dengan Pak Ipan dari Tiki Channel. Oke, Pak Ipan. Ya. Pak Ipan, apakah sudah sering melewati Tanjakan Cai ini? Udah sering sekali. Bagaimana menurut Pak Ipan kondisi Tanjakan Cai ini menurut Pak Ipan? Kalau bagi saya sih sering, cuman hati-hati sih perlu. Walaupun sering, jadi kita kan menjaga untuk keselamatan kita sendiri gitu. Nah, saran untuk yang lainnya juga, kalau mau lewat jalur saya, harap berhati-hati dan jangan lupa berdoa, fokus pada satu pandangan gitu, jangan sampai melamun, apalagi ketiduran, itu akan sangat membahayakan diri kita sendiri. Ya seperti itu gitu. Oh, jadi kita itu memang dalam melewati Tanjakan Cai, kita itu nggak boleh melamun ya, Pak. Ya, Dan kita memang harus konsentrasi, fokus, ya, mungkin dan terutama berdoa kepada Allah. ya, Dan kita juga nggak boleh kita itu merasa terlalu mampu gitu ya, kan. seperti itu. Terutama ketika kita itu melewati teman Tanjakan Cai, kita menggunakan gigi yang terlalu besar. Ya. Karena bukan hal mustahil, ada sisi negatif dari dunia lain yang mungkin mengganggu si pengguna jalan ketika orang tersebut dalam keadaan tidak fokus atau melamun gitu, seperti itu. Oh, ini yang menjadi penasaran bagi pemirsa misteri ini di sini dimanapun berada ini. Ketika kita itu membicarakan tadi tentang hal-hal yang bersifat di luar nalar kita, hal-hal yang bersifat makhluk halus terutama ya. Itu apakah Pak Ipan sendiri pernah mengalami hal yang seperti itu ketika Pak Ipan malam hari melewati Tanjakan Cai? Kalau perasaan sih pernah, gitu, cuman sifatnya merinding, apalagi kalau dalam penglihatan sih belum pernah. Alhamdulillah, kita kan selalu fokus pada atau konsentrasi pada tujuan kita untuk keselamatan kita sendiri gitu. Oh iya. Oh, jadi Pak Ipan itu kalau secara penglihatan itu belum pernah melihat, tapi secara perasaan gitu, ya, pernah ada. gitu Ya. merasakan hal-hal yang bersifat merinding gitu kan. Oke, terutama Pak Ipan kan pernah ketika itu Pak Ipan itu malam-malam melewati Tanjakan Cai itu bagaimana suasananya gitu, apakah terlihat mencekam, terutama kan Pak Ipan sering kali melewati Tanjakan Cai ketika malam hari gitu kan. Ketika juga itu waktu itu kan Pak Ipan itu tahun 2012 ya, itu ada kecelakaan bus Jaya ya. Ya, itu ketika Pak Ipan itu 1 minggu setelah ada kecelakaan itu bagaimana suasana Tanjakan Cai tersebut? Khususnya ya bagi pengguna jalan, apalagi warga sekitarnya, sangat merasakan sekali dampak dari kejadian tersebut. Mungkin dikait-kaitkan dengan hal mistis atau gaib gitu istilahnya, ya mencekam sekali gitu. Oh, jadi sangat mencekam sekali. Ya. Oke. Tadi pemirsa berbicara dengan Pak Ipan ya dari Tiki Channel, di mana suasana di Tanjakan Cai itu terlihat sangat mencekam dan merinding. Dari pengalaman Pak Ipan ketika melewati Tanjakan Cai memang belum pernah ya Pak Ipan melihat penampakan, tapi secara perasaan Pak Ipan itu sangat merinding sekali ya. Sangat merinding sekali, beda gitu. Berbeda juga kalau kita juga memang kalau kita khusyuk dalam berdoa, insya Allah mungkin merindingnya itu menghilang mungkin. Ya, seperti yang tadi dikatakan, kita harus fokus dan jangan lupa berdoa kemanapun kita pergi, apalagi berkendara, kita harus konsentrasi, itu yang akan membawa kita untuk keselamatan kita sendiri gitu. Oh iya. Jadi keselamatan kita tergantung daripada kita itu berdoa, niat Dan bagus, konsentrasi yang konsentrasi bagus itu. bagus ya, konsentrasi yang bagus, dan juga kita itu mungkin jangan jumawa lah, jangan Ya, sombong, jangan melamun, jangan gitu. melamun. Apalagi lagi pikiran kusut lah dibuang dulu ya. Pikiran kusut mah kalau kita berkendara mah gitu, sudah sangat membahayakan gitu. Jadi pikiran itu harus berbahagia, tapi Ya, bahagia ya. terlalu berlebihan. Ya, Oke Pak Ipan, terima kasih atas informasinya mengenai Tanjakan Cai. sama-sama.
Dan kita lanjutkan kepada sesi selanjutnya ya. Yaitu Organisasi itu seringkali melewati tanjakan saya ini, dan memang Pak Iban belum pernah melihat yang namanya sosok penghuni di tanjakan saya ini, tapi Pak Iban sendiri itu merasakan hal-hal yang bersifat merinding gitu kan. Nah, menurut Bang Dini sendiri bagaimana fenomena tersebut yang terjadi pada Pak Iban? Ya karena itu yang ada di Ipan sama energi negatif yang ada di jalan gitu, makanya bisa menyebabkan seperti merinding gitu, karena ada gesekan-gesekan energi yang negatif sama yang positif. Jadi ada gesekan energi positif dan energi negatif, dan mungkin juga kalau secara ilmu psikologi gitu kan, jadi itu memasuki alam bawah sadar gitu kan, jadi merasakan hal-hal yang bersifat merinding seperti itu. Nah, supaya menurut Bang Dinin supaya tidak merinding, bagaimana caranya gitu kan, supaya kita tidak memenuhi ketakutan saat melewati tanjakan saya ini, bagaimana cara yang Bang Dinin sampaikan? Untuk cara yang lebih mudah sih kita harus berpikir positif saja Pak. Iya, itu cara yang paling mudah. Jangan kita merasa takut sama hal-hal yang gituan lah. Kita harus berpikir positif aja, terus positif ya. Jangan kita merasa takut atau gimana, udah buang aja gitu. Oh, jadi buang saja hal-hal yang bersifat ketakutan, karena mungkin apa yang kita pikirkan akan terjadi gitu iya, ya. Oke, gitu. seperti itu. Karena kadang sama sugesti juga udah mempengaruhi gitu. Sugesti juga Iya. dapat mempengaruhi kepada diri kita. Iya, kepada diri kita, pikiran kita. Oke, pemirsa, tadi sudah berbicara dengan Mang Dinin ya, bahwa kita itu memang harus berpikir positif, senantiasa berdoa, dan juga kita itu memang ya harus senantiasa pikiran kita juga ya nggak boleh memikirkan hal yang bersifat negatif, karena memang kalau kita takut terhadap hal gaib, nanti hal gaib juga akan muncul. Iya. Oke, seperti itu ya. Oke, semakin penasaran saja pemirsa dengan tayangan kami ini di channel kami ini, dan kita akan panggil mediator kita untuk maju ke depan. Persilahkan untuk maju ke depan. Untuk mengungkap sosok yang ada di tanjakan saya. Nah, untuk mengungkap sosok ditanyakan saya ini, kita akan panggil mediator kita. Oke, kita bersama Kang Mulyadi dan Mang Dinin akan mengungkap sosok apa yang ada di tanjakan saya ini. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Oke, silakan Mang Dinin untuk mulai. Berdiri mau belum? Oke, mediator kita duduk ya. kenal juga kenal. Sampurasun. Assalamualaikum. Yang lagi bangun. Silakan bangun. Oke, maaf, saya ingin bertanya kepada Anda ya. Apakah Anda penghuni di sini? Atau Anda korban yang meninggal?
sepertinya kan itu dari bau kanvas rem ya, yang memang terasa menyengat gitu kan. Oke, kaki Anda apakah ini patah atau bagaimana? Oh, nggak ada ya. Banyak teman Anda yang terluka seperti Anda. Oke, apakah Anda sebelumnya itu merasakan hal-hal yang bersifat aneh gitu, terutama hal yang bersifat mistis ketika mulai menuruni tanjakan saya ini? Perasaan saya di situ sudah tidak enak. Oh, jadi Anda merasa hal-hal yang bersifat was-was gitu kan? Hati Anda itu tidak enak gitu kan? Oke, sebelumnya juga Anda ketika mau berangkat, apakah Anda juga merasakan hal yang tidak enak juga? Tidak. Oh, tidak. Jadi Anda tidak memiliki feeling atau memiliki perasaan hal yang tidak enak ketika mau berangkat. Oke, apakah sebelumnya ini Anda pernah melewati tanjakan saya ini atau baru pertama kali? Oh, baru pertama kali Anda melewati tanjakan ini ya. Oke, saya mendoakan Anda ya. Semoga Anda yang sudah meninggal ini diterima amal ibadahnya ya, dan diampuni dosa-dosanya, dan diterima di sisi Allah di tempat yang terbaik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalu malaikatu war ruh. Salamun qawlir rahim. Salamun qawlir rahim. Salamun qawlir rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Oke, semoga Anda diterima di sisi Allah ya, diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya, juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, diberikan ketenangan dalam menghadapi cobaan ini, karena apapun yang terjadi itulah yang terbaik bagi Allah mungkin ya, dan semoga ada hikmahnya bagi kita semua. Oke, ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Oke, silakan mending keluarkan aja mungkin. Oke pemirsa, tadi dari Kang Mulyadi ya, dimana tadi kita memanggil sosok memang yang ada di tanjakan saya ternyata ada korban kecelakaan ya. Dan kita tadi sudah mendoakan semoga arwah yang telah meninggalkan kita ya diterima amal ibadahnya, diterima di sisinya, dan diampuni dosa-dosanya, dan juga diterima di sisi Allah di tempat yang terbaik ya. Oke, terima kasih Kang Mulyadi. Suasana yang ada di tempat ini, kemarin itu kita kasih. Senternya, sama senteran. Iklana murah mal emang. Oh, benar. Oh, ya. Mulai minum mana sana? Nah ini lokasinya memang lokasi yang lumayan angker ya untuk kita telusuri ya. Karena memang di sini itu seringkali terjadi penampakan dan memang kejadian aneh. Dan juga
ketika ada kejadian, sebelum kejadian itu memang oh, ini agak sedikit panas. Gimana? Ke sebelah sana, ke pohon yang agak besar itu. Fokus. Oke. Mana? Oke, di sana itu ada sosok yang berwarna hitam. Nah, sosok berwarna hitam yang berdiri tepat ini ya. Ya, memang ini agak sedikit mengganggu mungkin ya, terhadap terutama ini terhadap para pengendara yang melewati tanjakan ini. Dan memang di sebelah atas itu ada sosok yang berwarna putih. Ini di sebelah atas itu di sekitar jalan itu ada lalu lalang itu sosok yang wanita berwarna putih ini suka melewati di jalan ya. Suka berada di jalan istilahnya itu, yang naik ke atas sedikit kemudian pulang lagi ke bawah. Dan ini memang perlu kehati-hatian dari pengendara ini, terutama supaya para pengendara itu tetap berdoa dan konsentrasi fokus dan berwaspada. Dan sebut saya ini ditanyakan saya itu kan, dimana memang tempat di sini itu lumayan agak sedikit angker untuk kita lalui gitu kan. Tapi keangkeran itu dapat kita atasi yang umum ya. Dengan kita itu berdoa kepada Allah, selalu waspada dan berpikiran selalu positif gitu kan. Karena apa yang muncul itu bisa terjadi karena dari pikiran kita gitu kan. Oke, demikian hasil perusahaan di tempat ini, dan kita lanjutkan kembali di atas ya. Karena tempat ini agak lumayan terang dan banyak ilalang gitu kan. Sok sip. Oke pemirsa, demikian tadi hasil penulisan kami ya bersama Mang Didin, dan saya kembali ditemani oleh Pak Ipan ya. Pak Ipan, jadi apa kesimpulan yang telah kita ambil dari hasil tadi kita itu memediumisasi gitu kan, dan kita itu menelusuri di tempat di sekitar tanjakan saya ini. Walaupun mereka itu termasuk dalam golongan makhluk halus ya, tapi mereka juga tidak mau sebenarnya mengganggu, terkecuali orang yang dianggapnya oleh mereka itu yang tidak konsentrasi dan kurang keimanannya gitu. Jadi saya mohon sebagai Pengendara ya yang suka melintas, pengendara yang suka melintas di sini, dan saya mohon juga untuk pengendara yang lainnya selalu konsentrasi dan waspada. Juga kita harus berdoa kalau kita bepergian kemanapun kita pergi, apalagi melewati yang namanya tempat-tempat angker gitu, kita harus tetap fokus dan berdoa. Mungkin itu aja ya dari saya. jadi ketika kita melewati tempat angker, terutama tempat yang sering terjadi kejadian kecelakaan ya, kita memang harus senantiasa berdoa kepada Allah supaya kita diberikan keselamatan dan kelancaran dan kita sampai ke rumah dengan selamat ya. Oke, dan seperti itu ya. Ada yang Pak Ipan sampaikan kembali? Ya cukup mungkin. Oke, cukup ya pemirsa. Malam ini kita sedang berada di Tanjakan Sae dan kita bekerja sama dengan Tiki Channel dan Misteri Official, dan subscribe, like, and comment channel kami ya. Dan terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
mana Pak Ipan itu sering melewati tanjakan saya ini, di mana tanjakan saya ini memang menjadi hal yang sangat penasaran buat pemirsa sekalian, penggemar misteri dimanapun berada. Dan malam ini kita akan panggil paranormal kita Mang Dindin.